Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Dan ada juga yang kemarin itu saudara kita dari Jepara, Gus. Tolong buatkan edukasi tentang keong buntet yang dari alam. Sebenarnya kalau keong buntet yang dari alam, saudaraku, itu edukasinya sama dengan barang peninggalan juga. Kan kalau zaman dulu itu ada keong buntet yang barang peninggalan itu. Edukasinya sebenarnya sama, namun yang membedakan kalau keong buntet yang barang peninggalan asli ori itu kan sudah terbukti akan tuahnya. Seperti itu saudaraku, karena orang-orang dahulu itu kalau bawa pegangan atau piandel seperti keong buntet itu barangnya juga pilihan saudaraku, makanya bisa dijadikan jimat pamungkas atau buat ageman andalan, kurang lebihnya seperti itu. Namun kalau dari alam saudaraku, jimat keong buntet itu tadi ada yang memang sudah bagus dari alamnya, otomatis itu tuahnya itu bisa sampai anti silet di rambut, ada juga yang tidak. Namun kalau sudah dipegang sama orang-orang yang ahlinya, itu tuahnya kan sudah bahasanya itu dilipat gandakan saudaraku, itu juga bisa sampai itu tadi tahapannya sampai anti silet, meskipun itu tuahnya tidak bawaan dari batunya itu tadi saudaraku. Jadi tergantung siapa yang membawa awalnya, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Karena apa? Karena kalau benda bertuah dari alam itu kan yang pertama harus diaktifkan. Setelah diaktifkan saudaraku, nanti kan dideteksi bahasanya itu tuahnya sampai di mana. Kalau kurang kuat atau bahasanya kurang bagus, baru dilipat gandakan saudaraku, biar bendanya tadi, keong buntetnya tadi, biar menjadi bagus dan semakin kuat. Dan itu juga hanya mampu dilakukan orang-orang tertentu yang memang di bidangnya saudaraku, tidak sembarangan orang yang mampu melakukan itu tadi. Seperti itu ya saudaraku. Dan sekaligus menjawab pertanyaan tentang badar pulosani yang dari alam. Memang ada saudaraku badar pulosani dari alam, karena dulu saya itu menemukan lokasinya itu lewat petunjuk saya riadoh saudaraku, dan alhamdulillah saya bisa menemukan lokasinya itu. Meskipun harus jalan kaki saudaraku, waktu itu kurang lebihnya itu sekitar 7 kilo saudaraku jauhnya itu. Namun ya itu tadi ketemu. Dan ada juga sih orang yang kenal saya itu pemburu memang bertanya, namun ya itu saudaraku saya rahasiakan. Dan sampai sekarang itu lokasinya yang tahu itu cuma Pak Bodo sama menantunya itu saudaraku, karena menantunya itu kan masih saudara dengan saya. Akhirnya saya kasih tahu, dan Pak Bodo itu termasuk murid saya, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Jadi badar pulosani yang dari alam itu ada saudaraku, namun ya itu barangnya juga agak langka seperti itu. Dan dari kemarin saudaraku ya, banyak juga itu saudara kita yang bertanya lewat WA tentang jenis badar Psilocyata atau muntah besi itu yang mampu mementalkan jarum. Memang sebenarnya barangnya agak susah sih saudaraku. Dan banyak juga pemburu itu yang bahasanya itu keteteran itu pusing lah bahasanya. Kok ada yang
minta seperti itu, atau bahasanya pesan ke pemburunya itu. Sebenarnya begini saudaraku ya, kenapa kok saya menunjukkan muntah besi atau badar besi Lonata yang seperti itu, dan kalau bisa barangnya yang besar itu memang agak susah saudaraku. Jadi akhirnya mungkin membuat pemburu-pemburu itu pusing, dan bisa-bisa juga kalau melihat channel saya itu semakin bahasanya itu semakin gak suka, atau bahasanya bisa-bisa malah marah karena Gusnya itu bikin edukasi kok bikin orang pusing saja. Wong yang kecil saja itu badar besi Lonata yang bisa mementalkan jarum atau nempel jarum itu barangnya kan susah, kok disuruh cari barang yang lebih besar itu kan lebih payah. Pasti berpikiran seperti itu saudaraku. Karena apa? Karena saya itu memahami betul saudaraku, namun bukannya saya itu punya niatan apa-apa, itu tidak. Mikir saya kan begini saudaraku ya, kenapa kok saya ngasih edukasi seperti itu, biar buat yang minat atau buat yang kepingin lah memiliki itu, biar dapat barangnya itu yang bagus sekalian gitu loh saudaraku. Jadi saya memberi edukasinya seperti itu. Namun kalau saudaraku ya seandainya kenal pemburu yang berburu muntah besi atau badar besi Lonata, itu kan kalau masih tidak percaya bisa lihat channel Gus Edi, itu ada. Jangan seperti itu saudaraku, takutnya nanti malah sama saja saudaraku itu mengadu domba pemburu itu sama saya, karena ya itu tadi orangnya bisa marah saudaraku, bisa marah orangnya itu tadi. Karena apa? Karena itu tadi orangnya yang memburu itu kerepotan saudaraku. Seperti itu. Ya seandainya ada pemburu yang punya itu badar besi Lonata, muntah besi, seandainya saudaraku senang, ya cukup dimari saja saudaraku ya. Cukup dimari saja, kalau nggak suka ya sudah, seperti itu. Karena apa? Karena banyak saudaraku ya, di wilayah saya di Pati Jawa Tengah itu banyak juga mungkin ya pemburu-pemburu atau bahasanya dukun-dukun anyaran atau dukun-dukun baru belajaran saudaraku yang sering nawar-nawari saya, katanya Gus ini ada badar besi bagus, barangnya sepuh gitu. Padahal ya kalau menurut saya, maaf saudaraku ya, nggak layak pakai bahasanya. Itu ya terkadang cukup saya bilang, maaf Kang, kalau jenis badar besi itu simpanan saya masih banyak. Dan terus terang saudaraku, kalau badar besi di tempat saya itu memang gudangnya, mau badar besi Lonata, mau muntah besi Malopati, mau badar Pelosani yang dari alam barang tinggalan, itu di tempat saya itu ya gudangnya itu. Karena channel YouTube saya itu kan ada Empu Badar Besi, itu di sini gudangnya badar besi ori ya. Itu saudaraku slogannya, karena memang dari dulu itu sudah saya siapkan jauh-jauh hari saudaraku, karena memang saya suka dengan jenis-jenis batu badar, saya koleksi, dan banyak juga barang-barang peninggalan dari leluhur kita itu, barang badar besi ori itu banyak koleksi saya saudaraku. Dan ada juga yang bertanya seperti ini saudaraku, kan ada sebagian orang itu punya barang peninggalan saudaraku ya, punya barang peninggalan, namun itu pernah dicekkan ke saya saudaraku. Setelah saya amati, saya lihat ternyata barangnya juga palsu saudaraku. Dan yang harus dipahami, barang-barang peninggalan ada sebagian saudaraku yang palsu,
itu ada. Maksudnya kan begini saudaraku, kalau orang-orang dahulu itu barang peninggalan kan turun temurun. Dan kalau orang sekarang sebagian saudaraku mungkin dulunya barang itu dikasih seperti itu. Dan kebanyakan itu saudaraku ada barang yang palsu itu tadi. Itu juga yang harus dipahami. Tidak semua barang peninggalan. Kalau zaman dulu kebanyakan asli ori saudaraku, namun ya bahasanya itu ya itu tadi. Ada juga yang barangnya palsu karena mungkin dulunya itu ya dikasih kurang lebihnya seperti itu. Itu banyak saudaraku saya bahasanya itu tadi melihat benda-benda seperti itu. Kalau barangnya katanya peninggalan, setelah saya cek, saya lihat, saya amati, saya deteksi, oh ternyata barang palsu gini kok peninggalan dulunya ini. Ya bisa juga barang, ya itu tadi dikasih dan seperti itulah kurang lebihnya saudaraku ya. Namun kalau bisa saudaraku ya, kalau dipakai buat andalan, buat pamungkas, benda bertuah itu harus asli ori saudaraku, harus asli ori dulu. Dan kalau barangnya asli ori itu kan nanti tergantung tuah dari bawaan batunya saudaraku. Yang jelas kalau bawaannya bagus, apalagi dilipat gandakan tuahnya, akan semakin bagus saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas kalau cari barang atau benda bertuah itu lihat-lihat dulu saudaraku ya. Carilah sama orang yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar dapat barang yang benar dan kedepannya biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku yang harus benar-benar dipahami. Dan kalau dikasih edukasi saudaraku ya bahasanya seperti ini, disimak baik-baik saudaraku biar paham. Oh maksud Gus Edinya itu seperti itu, niatnya Gus Edi itu kan memberi edukasi supaya orang paham biar dapat barang yang benar, kan seperti itu saudaraku. Karena terus terang saya itu tidak ada niatan apa-apa saudaraku, saya hanya bahasanya itu mengingatkan kalau dapat barang kalau benar kan saudaraku pasti senang. Karena apa? Karena niatnya itu kan dipakai buat media sarana keselamatan dan kedepannya buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya kan seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu dan kedepannya saudaraku ya akan saya buatkan edukasi masih seputaran tentang jenis-jenis batu badar saudaraku, karena kan ada badar besi itu dalam satu bongkahan saudaraku ya. Contoh badar besi lonata atau mentah besi itu ada yang memang separuh dari batunya itu menempel magnet, ada juga yang tidak sama sekali. Dan kedepannya akan saya buatkan edukasinya saudaraku. Yang jelas bendanya juga super bagus tuahnya saudaraku yang seperti itu. Dipantengin terus channel YouTube-nya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kalau sudah ya sudah saudaraku, nggak usah di subscribe lagi, karena subscribe itu cukup sekali saudaraku. Dan ada juga channel YouTube saya yang terbaru saudaraku, itu namanya Sahabat Gus Edi. Jangan lupa di subscribe saudaraku ya biar channel YouTube Sahabat Gus Edi juga berkembang. Dan kedepannya di situ saudaraku, di channel YouTube Sahabat Gus Edi itu akan saya ajarkan sedikit ilmu-ilmu bahasanya untuk menambah wawasan tentang benda-benda bertuah. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.